Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga seratusan rupiah yang membagi dividen besar hingga dengan yield 14%. Apakah kamu tertarik membeli saham ini? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham Dimas atau PT Pura Delta Lestari. Ini merupakan request dari subscriber Baca Saham. Nah, kita akan membahas dari berbagai aspek. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasi. Pertama, kita lihat dari probabilitasnya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, saham Dimas ini punya probabilitas yang rendah, yakni hanya 40% saja. Bahkan di bulan Mei dan Desember, dalam 5 tahun terakhir probabilitasnya adalah 0%. Tapi untuk bulan Agustus dan Oktober, probabilitasnya cukup baik dengan angka 80%. Kemudian kita lihat dari sisi harga sahamnya. Bisa teman-teman lihat di sini saat video ini dibuat, saham Dimas di angka 169 dan angka tersebut sudah mengalami penurunan yang cukup besar jika dilihat dari harga tertinggi pada tahun 2019 hingga 2020. Nah, jika teman-teman lihat, harga pada saat video ini dibuat setara dengan harga pada tahun 2020 bulan Juli dan tahun 2019 bulan Januari. Apabila kita membandingkan dengan angka PBV-nya, bisa teman-teman lihat di sini. PBV saat video ini dibuat di angka sekitar 1,39 kali, itu mirip seperti PBV pada tahun 2020 dan 2019. Nah, pertanyaannya, kenapa harga sahamnya mengalami penurunan tapi PBV-nya bisa dikatakan sama alias tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023? Padahal logikanya, jika kinerja perusahaan terus bertumbuh, maka seharusnya dengan harga yang sama, PBV akan menjadi semakin murah. Menurut saya pribadi, harga saat ini di angka 169 sudah wajar atau tidak lagi bisa dikatakan murah, meskipun terjadi penurunan harga saham yang cukup besar. Topik kedua, proyeksi dividen. Nah, berdasarkan kinerja dalam 4 tahun terakhir bisa kita lihat bahwa di tahun 2023, jika dibandingkan dengan tahun 2022, mengalami penurunan sekitar 32%. Dan jika kita proyeksikan dividennya, maka dengan asumsi dividen payout ratio-nya yang sama, yield proyeksi menjadi 10,1%. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan sebelumnya 14,8%. Tapi teman-teman harus lihat lagi, bisa saja angka ini lebih tinggi ataupun lebih rendah dari realitanya. Topik ketiga, kinerja Q3 tahun 2023. Pertama dari aspek kas, perusahaan ini punya kas sebanyak 948 miliar. Dan jika kita bandingkan dengan jumlah liabilitasnya sebanyak 913 miliar, itu artinya perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki. Selain itu, rasio DER-nya sangat rendah dengan angka 15% saja. Yang berarti, total hutangnya sebanyak 913 miliar ini hanya 15% dari jumlah ekuitas yang mereka miliki, yaitu 5,8 triliun rupiah. Tapi sayangnya, komponen ekuitas terbesar masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor, dan bukan dari saldo labanya. Kenapa? Hal itu bisa saja karena Dimas ini merupakan salah satu saham yang rutin membagi dividen yield yang besar, sehingga hal itu berdampak kepada pertumbuhan ekuitasnya yang lambat. Berikutnya dari aspek laba rugi, pendapatan usaha mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Tapi karena ada keuntungan kegiatan pengelolaan dan lain-lain yang tumbuh cukup besar, menyebabkan labanya tidak turun sangat drastis, hanya turun sedikit dari 768 menjadi 608 miliar saja. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa penurunan laba ini disebabkan karena adanya peningkatan dari keuntungan kegiatan pengelolaan dan lain-lain, meskipun secara pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian dari aspek harga sahamnya bisa teman-teman lihat di sini bahwa dalam 5 tahun terakhir, saham Dimas sebenarnya masih naik 33%, meskipun selama dalam 3 tahun terakhir masih turun 25%. Topik keempat, poin tambahan. Sektor properti sedang lesu sehingga berdampak kepada kinerja dan harga sahamnya. Seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, baik dari aspek kinerja keuangan, harga saham maupun sentimen properti itu sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga hal ini juga teman-teman harus pertimbangkan apabila ingin membeli saham di sektor ini.
Poin kedua, Dimas ini merupakan saham yang unik karena biasanya sektor properti punya rasio DER yang tinggi. Tapi Dimas angka DER-nya bisa dikatakan sangat rendah, hanya 15% seperti yang tadi kita bahas. Artinya mereka mengembangkan properti menggunakan uang perusahaan dan tidak terlalu bergantung kepada hutang. Ini merupakan salah satu poin yang baik. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Pertama, dari sisi pemegang sahamnya, teman-teman bisa lihat bahwa top manajemen tidak ada yang memiliki kepemilikan saham secara langsung terhadap perusahaan Dimas. Meskipun begitu, pemegang pengendali saham ini masih punya porsi yang paling besar dari total saham beredar. Yang kedua, karena sering bagi dividen yang besar, ekuitasnya sulit tumbuh. Itu seperti yang tadi kita sudah bahas, jika kita bandingkan angka PBV dengan harga sahamnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal seharusnya angka PBV-nya menjadi lebih murah jika perusahaan ini memiliki pertumbuhan ekuitas yang baik dari tahun ke tahun. Nah, itu merupakan sedikit pembahasan dari saham Dimas. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list e-book baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.